Halo Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Panduan Sehat Lansia, selamat datang. Kami senang sekali Anda bisa bergabung dengan komunitas kami. Saya punya kisah penting untuk dibagikan hari ini. Saya bertemu dengan Ibu Sofa, seorang lansia yang mengalami masalah pencernaan parah setelah mengonsumsi telur dan pisang bersamaan. Selain kisah Ibu Sofa, ada juga beberapa kasus lain di mana lansia mengalami gangguan pencernaan, seperti kembung, mual, atau diare setelah memakan telur bersamaan dengan beberapa makanan lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi lansia untuk memperhatikan kombinasi makanan ini. Di video ini, kami akan informasikan kombinasi apa saja yang perlu dihindari agar telur tidak jadi beracun bagi Anda. Lansia di atas 50 wajib tahu telur beracun jika dikombinasi makanan ini. Bapak dan Ibu, telur adalah salah satu makanan paling bergizi di dunia. Ia kaya protein, vitamin, dan mineral penting. Kita sering mengonsumsinya setiap hari. Namun, tahukah Anda bahwa di balik semua telur bisa menjadi bumerang dan menyebabkan masalah kesehatan serius jika dikombinasikan dengan makanan tertentu, terutama bagi lansia di atas 50 tahun? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan signifikan. Sistem pencernaan mungkin tidak sekuat dulu. Produksi enzim pencernaan menurun dan metabolisme melambat. Ini membuat kita lebih rentan terhadap gangguan pencernaan dan penyerapan. Nutrisi yang buruk jika mengonsumsi kombinasi makanan yang salah. Apa yang dulu aman dikonsumsi saat muda, kini bisa jadi pemicu masalah. Seringkali, kita hanya fokus pada manfaat tunggal suatu makanan, tanpa mempertimbangkan bagaimana makanan itu berinteraksi dengan makanan lain di dalam tubuh. Kombinasi yang tidak tepat dapat menyebabkan proses pencernaan terhambat, produksi gas berlebihan, gangguan penyerapan nutrisi, atau bahkan menciptakan senyawa yang tidak diinginkan. Gejala-gejala seperti kembung, mual, sakit perut, atau diare mungkin sering Anda alami setelah makan. Tapi Anda tidak pernah menyangka bahwa biang keladinya adalah kombinasi makanan yang Anda anggap biasa. Jangan biarkan kesalahan kecil dalam kombinasi makanan merusak kesehatan pencernaan dan kenyamanan hidup Anda. Dengan informasi ini, Anda bisa melindungi diri dari risiko yang tidak perlu dan tetap menikmati manfaat telur secara optimal di usia emas. Saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Panduan Sehat Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Bapak dan Ibu, inilah 8 kombinasi makanan yang sebaiknya Anda hindari saat mengonsumsi telur, terutama bagi lansia. Kombinasi-kombinasi ini bisa memicu masalah pencernaan dan dampak negatif lainnya. 1. Telur dan pisang pemicu masalah pencernaan berat. Kisah Ibu Sofa adalah contoh nyata dari kombinasi ini. Banyak orang, terutama atlet atau yang sedang diet, mengonsumsi telur dan pisang bersamaan. Namun, bagi lansia, ini bisa berbahaya. Telur adalah protein hewani yang relatif berat dan butuh waktu lama untuk dicerna, terutama di lambung. Pisang, di sisi lain, adalah buah manis yang kaya karbohidrat sederhana dan cenderung dicerna dengan sangat cepat. Ketika kedua makanan ini dimakan bersamaan, pisang akan cepat melewati lambung, sementara telur masih tertahan dan sedang diproses. Ini dapat menyebabkan fermentasi pisang di usus kecil sebelum tercerna sempurna yang menghasilkan gas berlebihan, kembung, dan rasa tidak nyaman. Perbedaan waktu cerna yang drastis ini membebani sistem pencernaan lansia yang sudah melambat, mengalami kembung parah, mual, sakit perut, diare, atau konstipasi. Dalam jangka panjang, bisa memicu iritasi usus. 2. Telur dan gula meningkatkan peradangan dan risiko diabetes. Menambahkan gula pada telur, seperti dalam puding telur, kue, atau bahkan telur orak-arik manis, adalah kebiasaan yang tidak disarankan. Protein, telur dan gula memiliki jalur pencernaan dan metabolisme yang berbeda.
Ketika dipanaskan bersama, protein telur dapat bereaksi dengan gula melalui proses glikasi pembentukan Advanced Glycation and Products atau AGEs. AGEs adalah senyawa berbahaya yang memicu peradangan sistemik dan kerusakan sel. Selain itu, konsumsi gula berlebihan memicu lonjakan gula darah dan resistensi insulin, meningkatkan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan mempercepat penuaan sel. Peradangan kronis juga memperburuk nyeri sendi dan masalah kesehatan lainnya. Titik telur dan daging olahan pemicu karsinogenik. Sarapan klasik telur dengan sosis, bacon, atau ham adalah kombinasi yang berbahaya, seperti yang pernah kami bahas di video sebelumnya. Daging olahan mengandung nitrat dan nitrit. Ketika senyawa ini bereaksi dengan protein dari telur di bawah suhu tinggi misalnya, saat digoreng, mereka dapat membentuk nitrosamin, yang merupakan karsinogenik pemicu kanker. Peningkatan risiko kanker kolorektal usus, besar dan jenis kanker lainnya. Daging olahan juga tinggi garam dan lemak jenuh yang buruk untuk jantung. 4. Telur dan susu mengganggu penyerapan protein. Mencampur telur dengan susu, misalnya dalam omelet atau scramble egg, mungkin terasa wajar, tapi bisa mengganggu pencernaan. Protein, baik telur maupun susu, adalah sumber protein yang kaya. Mengonsumsi keduanya bersamaan dalam jumlah besar dapat membebani sistem pencernaan, terutama pada lansia yang produksi enzim pencerna proteinnya mungkin sudah menurun. Ini bisa menyebabkan sulitnya penyerapan protein secara optimal dan potensi masalah pencernaan seperti kembung. Protein tidak terserap sempurna, sehingga manfaat pembangun otot dan energi tidak maksimal. Bisa menyebabkan rasa begah atau tidak nyaman di perut. 5. Telur dan teh mengganggu penyerapan zat besi. Banyak yang suka sarapan telur dengan secangkir teh panas. Namun, kebiasaan ini dapat menghambat penyerapan mineral penting. Teh mengandung tanin, senyawa yang dapat mengikat zat besi non-heme, jenis zat besi yang ada dalam telur dan sumber nabati. Ketika tanin dan zat besi berinteraksi, penyerapan zat besi akan terhambat secara signifikan. Lansia seringkali rentan terhadap anemia, defisiensi besi. Jika Anda rutin mengonsumsi teh bersama telur, Anda bisa memperburuk atau memicu kondisi anemia, menyebabkan kelelahan, pusing, dan kelemahan. 6. Telur dan makanan tinggi pati berlebihan. Beban pencernaan. Makan telur dengan porsi besar nasi putih, roti tawar, atau kentang goreng bisa jadi beban. Telur adalah protein dan lemak yang butuh waktu cerna. Makanan tinggi pati seperti nasi putih atau roti tawar yang dikonsumsi dalam jumlah sangat besar dapat menyebabkan perbedaan waktu cerna yang signifikan atau justru menjadi beban. Karbohidrat berlebihan yang cepat diubah menjadi gula. Ini memicu fermentasi di usus dan lonjakan gula darah, kembung, gas, sembelit, atau diare. Lonjakan gula darah juga tidak baik bagi penderita diabetes atau yang berisiko. 7. Telur dan minuman dingin atau es. Meskipun terasa segar, minum es setelah makan. Telur bisa memicu masalah pencernaan. Mengonsumsi minuman dingin atau es segera setelah makan makanan yang kaya protein dan lemak seperti telur dapat memperlambat proses pencernaan. Suhu dingin dapat mengeraskan lemak dan memperlambat aktivitas enzim pencernaan di lambung, membuat makanan tertahan lebih lama, memicu kembung, rasa tidak nyaman di perut, gangguan penyerapan, dan bahkan mual. 8. Telur dan buah-buahan tinggi air. Terutama setelah konsumsi telur ini, mirip dengan kasus Ibu Sofa. Buah-buahan tinggi air, seperti semangka, melon, atau jeruk, dicerna sangat cepat. Jika dikonsumsi segera setelah telur yang lambat dicerna, buah akan macet di belakang telur dalam sistem pencernaan. Ini menyebabkan buah memfermentasi di dalam perut, menghasilkan gas, kembung, dan rasa tidak nyaman yang parah. Kembung ekstrem, sakit perut, gas berlebihan, dan gangguan pencernaan lain yang sangat mengganggu. Beri jeda minimal 1-2 jam antara konsumsi telur dan buah-buahan tinggi air. Bapak dan Ibu, setelah mengetahui kombinasi yang harus dihindari, jangan khawatir,
Ada banyak pasangan terbaik untuk telur yang justru akan memaksimalkan manfaatnya dan mendukung kesehatan Anda. Satu telur dan sayuran berdaun hijau gelap bayam, kale, brokoli. Sayuran ini kaya serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Serat membantu menyeimbangkan pencernaan protein telur. Vitamin C dalam sayuran membantu penyerapan zat besi dari telur. Kombinasi ini memberikan spektrum nutrisi lengkap dan mengurangi peradangan. Orak-arik telur dengan bayam atau sajikan telur rebus dengan brokoli kukus. 2 telur dan alpukat lemak sehat dan nutrisi lengkap. Alpukat menyediakan lemak tak jenuh tunggal yang sehat, membantu penyerapan vitamin larut lemak dari telur. Kaya kalium dan magnesium, melengkapi mineral telur untuk otot dan saraf. Telur rebus dengan irisan alpukat atau poached egg di atas toast gandum dengan smashed alpukat. 3 titik telur dan biji-bijian utuh oatmeal, roti gandum utuh. Sumber karbohidrat kompleks yang dicerna perlahan, memberikan energi stabil tanpa lonjakan gula darah. Seratnya mendukung pencernaan. Telur orak-arik dengan roti gandum utuh atau telur rebus yang disajikan bersama oatmeal. 4 telur dan buah beri antioksidan dan serat buah. Berry strawberry, blueberry, raspberry kaya antioksidan dan serat, serta memiliki indeks glikemik rendah, memberikan tambahan vitamin dan antioksidan tanpa membebani pencernaan. Telur rebus disajikan bersama semangkuk buah beri, atau buah beri ditambahkan ke orak-arik telur yang sudah matang. 5 telur dan air putih hangat. Hidrasi dan pencernaan. Cara paling sederhana namun efektif. Air putih hangat membantu proses pencernaan telur dan memastikan hidrasi yang optimal. Selalu minum segelas air putih hangat sebelum atau sesudah makan telur. Bapak dan Ibu, kita telah membahas secara mendalam tentang kombinasi makanan berbahaya dengan telur dan pasangan terbaiknya. Kunci utama untuk menikmati telur dengan aman dan sehat bagi lansia adalah pengetahuan, moderasi, dan diversifikasi diet bagi lansia sehat tanpa riwayat masalah kolesterol tinggi yang sulit dikendalikan. 1-2 butir telur per hari umumnya aman jika ada kondisi medis kolesterol tinggi. Penyakit jantung, ginjal, wajib konsultasi dokter atau ahli gizi. Untuk takaran spesifik, variasikan makanan. Jangan makan telur dengan cara yang sama setiap hari. Diversifikasi sumber protein, karbohidrat, dan lemak sehat. Pilih metode masak sehat, utamakan rebus, kukus, poach. Jika menggoreng, gunakan minyak sehat. Hidrasi optimal. Minum air putih cukup sepanjang hari. Olahraga ringan teratur, minimal 30 menit, 3-5 kali seminggu jalan kaki. Tai Chi, untuk mendukung metabolisme dan pencernaan. Konsultasi medis. Sangat penting jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Bapak dan Ibu, kita telah mengungkap informasi krusial. Telur bisa menjadi beracun jika dikombinasikan dengan makanan yang salah, terutama bagi lansia 50. Kisah Ibu Sofa dan masalah pencernaan parah yang dialaminya. Setelah mengonsumsi telur dan pisang bersamaan menjadi pengingat penting, kami membahas 8 kombinasi berbahaya. Telur dengan pisang, gula, daging olahan, susu, teh, makanan tinggi pati berlebihan, minuman dingin atau es, dan buah tinggi air. Setiap kombinasi ini memiliki risiko unik, mulai dari gangguan pencernaan, peradangan, hingga potensi karsinogenik. Namun, Anda tidak perlu takut makan telur. Kami juga menyajikan 5 pasangan terbaik untuk telur. Sayuran hijau gelap, alpukat, biji-bijian utuh, buah beri, dan air putih hangat. Kombinasi ini akan memaksimalkan manfaat telur dan mendukung kesehatan Anda. Kunci utamanya adalah pengetahuan, moderasi, diversifikasi diet, dan selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Dengan memilih kombinasi makanan yang tepat, Anda bisa menikmati telur dengan aman dan mendapatkan semua nutrisinya. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda kini lebih paham tentang cara aman mengombinasikan telur
dan siap untuk membuat perubahan positif pada diet Anda? Ayo, hindari kebiasaan buruk yang telah kita bahas. Mulailah dengan langkah kecil untuk lebih cermat dalam memilih pasangan makanan untuk telur Anda hari ini. Jadikan kesehatan pencernaan dan kenyamanan sebagai prioritas utama Anda. Jangan sungkan untuk membagikan informasi berharga ini kepada teman-teman lansia, kerabat, atau siapapun yang mungkin perlu mengetahui tentang kombinasi makanan berbahaya. Dengan bersama, kita bisa membangun komunitas lansia yang lebih sehat, cerdas, dan berpengetahuan.